Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita kesehatan dan juga rezeki yang banyak, sehingga kita dengan sehat kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi dengan saya Adi Kasmuri yang selalu komitmen untuk menyampaikan materi tentang dunia pariwisata dan perhotelan. Untuk kali ini saya akan memanggil perwakilan atau anak-anak yang sudah akan terlatih untuk public speaking, yaitu mempromosikan produk-produk SMK yang akan disampaikan ke sekolah-sekolah atau yang lain, yaitu dikenal dengan tim PPDB. Nah, supaya anak ini satu mewakili sekolahan, yang kedua dilatih untuk public speaking. Ayo kita panggil murid-murid saya. Ini adalah tim PPDB SMK Cipta Karya. Nanti sebentar lagi mereka-mereka ini akan dikirim untuk promosi ke sekolah-sekolah SMP. Jadi saya presentasikan sebelumnya itu perkenalkan menggunakan ada dua bahasa bilingual di sini di Cipta Karya ini, ada bahasa Inggris dan bahasa Prancis untuk memperkenalkan sekolahan. Nah, coba untuk Devan, coba kamu presentasikan dulu menggunakan bahasa Inggris, Devan ya. Tapi kamu berdiri di sana, Devan, di counter dulu supaya nanti kamu di sekolahan kan berdiri ya. Oke, Devan. Silakan. Hello everyone, good morning. My name is Devan Kusmawan. This is my friend Kesia and Sherin. We from SMK Cipta Karya. Thank you. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan berbahasa Prancis ya oleh Kesa ya. Oke, silakan Kesa coba. Nah, ini supaya bahasa kamu itu bisa mewakili SMK Cipta Karya, sehingga biarin aja mereka adik calon adik kelas kamu itu bisa bertanya semaksimal mungkin supaya produk kita itu bisa diminati betul ya. Silakan coba berbahasa Prancis ya. Silakan, guys. Bonjour, maman Safa, je m'appelle Reza Maharani, et mon ami Devan, Sherin, nous sommes élèves de SMK Cipta Karya. Merci. Oke, bagus sekali ya. Wah, ini pasti kalian itu bisa mewakili ya, karena dengan wajah-wajah yang begini itu menunjukkan hotelier banget. Nah, untuk yang berbahasa Indonesia, Sherin ya. Coba Sherin dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Coba share. Perkenalkan, kami dari SMK Cipta Karya. Nama saya Sherin Anissa dan ini kedua teman saya, Devan dan Keisha. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalian sudah memperkenalkan diri ke sekolah-sekolah ya. Nah, tentunya di sekolah itu kan ada kalian presentasi di depan, pasti Audin akan bertanya ya. Coba mulai dari ini lagi, sambil duduk nggak apa-apa kalau ini perkenalkan produk yang ada di sekolahan kita. Kembali ke Devan lagi. Yang sejelas mungkin, coba Devan. Oke, untuk ada di sekolah kita, yaitu yang paling istimewanya di sekolah kita seperti kayak hotel umumnya, yaitu ada lab kitchen, lalu ada lab front office, lab F&B service, dan lab housekeeping. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, Kesa seperti sama atau kan kita punya jurusan banyak ya? Iya. Nah, coba kamu mempresentasikan dengan jurusan yang berbeda. Di Cipta Karya itu nggak hanya jurusan perhotelan, tapi juga ada usaha layanan pariwisata. Di situ kita belajar tentang tiketing dan wedding. Oke. Sherin? Di sekolah kita juga punya seragam ciri khas. Biasanya dipakai hari Kamis, yaitu seragam krem. Dan biasanya kalau hari Senin kita pakai almet kayak gini warna hitam. Oh, setiap hari apa ini? Hari Senin. Hari Senin. Kamu tentunya kan audien tadi
pengen tahu ya, tentunya banyak pertanyaan yang ada. Contohnya misalkan saya tanya, saya sebagai audien di sekolah sana, kalau tanya, setahu saya di jurusan housekeeping di hotel itu cuma bersih-bersih doang. Itu gimana? Tidak, karena di hotel itu kita tidak cuma bersih-bersih saja. Di hotel itu banyak departemennya, yaitu ada front office. Front office adalah untuk melayani check in dan check out tamu. Lalu ada kitchen atau F&B product, itu untuk membuat makanan kita menjadi chef. Oh. Ada F&B service, itu untuk mengantarkan makanan dan minuman ke meja tamu maupun ke kamar tamu. Lalu ada housekeeping yaitu untuk membersihkan kamar tamu yang sudah check out. Ya, oke. Nah, ini yang Kesa ini kan presentasi OLP ya. Kalau ditanyain, Kak, di hotel memang ada, setahu saya usaha layanan wisata itu kan jalan-jalan. Bagaimana itu cara mengadakan praktek di sekolahan, Kak? Gimana jawaban kamu? Jikalau ada pertanyaan dari audien, emang jurusan di materi pelajarannya UPW apa ULB ya? ULP. ULB apa coba? Di ULP kita belajar tentang MICE, tour guide, sama satu lagi tiketing. Oh, tiketing ya. Kak, misalkan pertanyaannya, kalau bagian front office itu tugasnya ngapain, Kak? Tugas front office itu menjual kamar dan melayani tamu yang check in atau check out. Itu aja. Biasanya juga kita bisa menghubungin pihak kitchen kalau misalkan tamu ada yang mau memesan suatu makanan. Biasanya housekeeping juga melayani Lagi untuk di bidang front office. front office, biasanya melayani masalah sambungan telepon. Lalu ada penanganan barang bawaan tamu. Biasanya tamu sementara nitip barangnya di front office. Kalau misalkan mau keluar sebentar, lalu nanti diambil lagi. Oh gitu ya. Apakah front office juga menangani masalah pemesanan kamar? Iya. Front office juga melayani pemesanan kamar yang check in atau check out. Oh begitu ya. Sekarang beralih ke Zidan. Nah ini juga tim PPDB kami. Nah ini orangnya cukup gesit sekali ya, dilihat dari wajahnya nampak itu. Coba untuk Zidan coba terangin bagian-bagian housekeeping dan tugas utamanya Zidan supaya audiennya nanti paham. Oke, baik Pak. Jadi secara general, saya jelaskan dulu tugas housekeeping. Secara general, tugas housekeeping itu adalah tentang menjaga, merawat, dan membersihkan seluruh area perhotelan atau hotel. Gitu. Nah, housekeeping juga dibagi menjadi 3, yaitu room attendant, laundry, terus yang terakhir itu ada public area. Oh gitu ya. Oke. Ternyata tidak hanya tugasnya bersih-bersih aja ya. Betul. Ternyata tugasnya banyak sekali. Sistem kerjanya di hotel gimana kalau nanti ada yang bertanya? Jadi sistem di perhotelan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu morning shift atau shift pertama. Jam kerjanya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Yang kedua ada evening shift atau shift kedua. Jam kerjanya mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam. Dan yang terakhir itu ada night shift atau shift terakhir, shift ketiga. Jam kerjanya mulai dari jam 11 sampai jam 6 pagi. Gimana dengan Jidan nih? Ya, setelah mendengar dari perkataan teman saya bahwasanya hotel itu beroperasi 24 jam. Dengan itu tentu kami siap terjun ke dunia pariwisata. Tentunya bidang perhotelan, apalagi kami laki-laki. Wes, oke. Dipan, coba Dipan. Kami juga sudah 1 tahun bersekolah di SMK Cipta Karya, dan saya juga sudah memahami tentang perhotelan. Dan di pemahaman saya tentang perhotelan itu sangat banyak peluang bagi saya untuk berbisnis
yaitu ada tentang buka laundry, lalu buka restoran, buka minuman-minuman kopi dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari audiens. Nah, setahu saya di restoran atau di hotel itu hanya ada waiter dengan waitress, itu yang sebenarnya gimana sih, Kak? Gimana jawaban kamu? Food and beverage. Pak, Oke, pada umumnya F&B atau disebut food and beverage departemen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada service lalu ada produk. Service itu dia tugasnya untuk melayani tamu, lalu ada produk, dia untuk membuat suatu makanan. Lalu ada F&B service, itu tugasnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada restoran, yang kedua ada room service, dia tugasnya untuk melayani tamu, lalu untuk mengantarkan makanan atau minuman ke kamar tamu. Lalu ada banquet, dia adalah tugasnya untuk menyiapkan ruangan meeting. Lalu ada F&B produk, dia yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hot kitchen atau yang disebut membuat makanan. Lalu yang kedua ada pastry yang disebut untuk pembuatan kue atau dessert. Ini baru. Nah, itu tadi kemampuan produk knowledge daripada murid-murid saya yang sudah kita latih. Semoga ini bisa memberi referensi kepada siapapun yang kepengen tahu dunia perhotelan dan termotivasi untuk pentingnya public speaking di hadapan orang banyak. Itu saja untuk video kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.